Pemirsa, Wadir Krimsus Polda Papua Barat mengatakan berkas ketiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat tertanggal 3 Agustus sehingga akan dilakukan tahap 2, yaitu penyerahan para tersangka berikut barang bukti dari Polda kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Demikian disampaikan Wadir Krimsus Polda Papua Barat AKBP Ongki I Gusnawan kepada wartawan saat memimpin press release Sabti 3 Tipidkor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus di Mapolda Papua Barat di Andai Manokwari. Dikatakannya selain barang bukti berupa uang tunai, mobil dan tanah serta bangunan yang total nilainya sebesar 20.553.250.000, barang bukti lain yaitu dokumen proposal NPHD, rekening koran KONI Papua Barat, laporan hasil audit, LPJ tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021, serta beberapa dokumen pendukung lainnya, semuanya akan diserahkan bersama 3 tersangka AW, DI, dan LS kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Jika dalam perkembangan selanjutnya di persidangan tidak tertutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dari kasus penyalahgunaan dana hibah KONI Papua Barat tersebut. Dan hari ini kita akan melaksanakan tahap 2 ya rekan sekalian, berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat tanggal 3 Agustus tahun 2023 yang menyatakan bahwa berkas perkara yang telah kita kirimkan kepada Kajati tentang dana hibah KONI Provinsi Papua Barat ini sudah dinyatakan lengkap setelah sebelumnya kita kirimkan dan kemudian ada pengembalian karena ada beberapa hal yang harus kita lengkapi, dan setelah itu kita kirim kembali ke Kajati dan sudah dinyatakan lengkap sehingga hari ini Rabu tanggal 6 Agustus 2023 tersangka beserta barang bukti akan kita serahkan kepada pihak Kejati. Ya, untuk terduga lainnya ya rekan-rekan sekalian, ini tetap masih kita lakukan pendalaman ya. Begitu juga nanti sampai dengan proses ini tetap akan kita ikuti sampai dengan di pengadilan. Bila di suatu saat ada bukti-bukti yang lain mungkin terungkap di pengadilan, itu tetap akan kita lanjuti dengan melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Sementara itu, salah satu penyidik dari Sabti 3 Tipidkor Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua Barat mengungkapkan seluruh uang tunai sitaan yang berjumlah Rp3.098.250.000 disita tidak melalui bank, namun disita secara cash dari ketiga tersangka. Kompol Antonius Weken mengatakan 3 tersangka yaitu AW saat itu merupakan bendahara KONI Papua Barat, DI merupakan ketua harian KONI Papua Barat periode lalu, dan LS adalah rekanan pihak KONI Papua Barat. Kami juga sudah bekerja sama kemarin dengan PPATK, dan memang hasil dari PPATK sendiri pun dari aliran transaksi keuangan itu secara transfer itu hampir tidak ada. Jadi memang semua secara cash ya, secara cash ataupun secara tunai. Makanya kami dari hasil pun dari TPPU yang kami dapat itu transfer itu hampir kami katakan tidak ada, karena memang semua aliran transaksi ini semuanya kami pun meminta uang ini itu secara tunai, bukan kami ambil dari bank. AW ini sebagai bendahara, di mana tugasnya itu sebagai untuk mengelola keuangan KONI itu dari semenjak tahun 2019, 2020, 2021 sesuai dengan tahun anggaran yang kami di tangani. Kemudian dalam pembuatan sebagai bendahara ini, dalam perjalanannya, dalam pelaksanaan tugas, ternyata kami temukan beberapa perbuatan melawan hukum ya,
seperti membuat laporan pertanggungjawaban yang fiktif ataupun laporan pertanggungjawaban yang double claim ataupun ganda. Sudah di LPJ kan sebelumnya, ternyata diperkatakan lagi untuk LPJ yang lain seperti itu. Kemudian untuk tersangka DI, ya ini sebagai ketua harian, di mana yang bersangkutan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang lain, ya, menerima sesuatu dari bendahara, dan memang posisi dari sebagai ketua harian ini yang sebagai penanggung jawab untuk kegiatan-kegiatan termasuk dengan pengelolaan anggaran yang menandatangani LPJ, yang mensahkan LPJ yang kami temukan itu secara fiktif ataupun ada ganda pertanggungjawaban seperti itu. Yang selanjutnya untuk tersangka LS ini selain dari sebagai apa yang kami temukan itu adanya kerjasama, ya, saudara LS ini kerjasama dengan pihak KONI dalam hal pengadaan snack ataupun makanan ringan, ya, untuk kegiatan KONI. Itu ada beberapa temuan sesuai dengan temuan dari BPKP, dan kemudian hubungannya juga terkait dengan ada beberapa aliran dana atau aliran dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati juga oleh saudara LS. Aryam Serombi Romanokwari, CWM Channel.